Baik, yang pertama ialah pengertian pembelajaran kelas rangkap. Nah, pembelajaran kelas rangkap ialah model pembelajaran dengan menggabungkan beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu kelas dengan pembelajaran yang diberikan oleh satu guru saja. Kemudian, pembelajaran kelas rangkap juga merujuk pada, suatu bentuk pembelajaran yang dimana mensyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruangan kelas atau lebih pada saat yang sama, serta, menghadapi 2 atau, lebih tingkat kelas yang berbeda pula. Kemudian, selain itu, pembelajaran kelas rangkap, juga menekankan pada 2 hal utama, yaitu kelas digabung secara, terintegrasi dan pembelajaran berpusat pada siswa student-centered learning. Nah, pembelajaran, kelas rangkap rangkap juga, membuat, guru tidak perlu membagi diri antara dua ruang kelas untuk mengajar 2 tingkat kelas yang berbeda dengan program yang berbeda pula. Maka dengan pembelajaran kelas rangkap, murid dari 2 kelas bisa bekerja secara sendiri-sendiri di ruangan yang, sama, namun, masing-masing kelas duduk di sisi ruang kelas yang berlainan dan diajarkan, program yang berbeda oleh satu guru saja. Nah, kemudian alasan penerapan pembelajaran, kelas rangkap. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran, kelas rangkap umumnya diterapkan pada sekolah di daerah-daerah terpencil dengan berbagai keterbatasannya. Nah, lantas, mengapa, pembelajaran kelas rangkap, itu diperlukan? Nah, faktor-faktor dilakukannya pembelajaran kelas rangkap, yang pertama, ialah, eee kekurangannya guru belum meratanya penyebaran distribusi guru, menyebabkan sekolah di daerah terpencil, kekurangan tenaga pendidik atau guru. Kemudian, letak geografis, sulitnya lokasi, terbatasnya sarana transportasi, dan juga pemukiman yang berpindah-pindah serta, adanya mata pencaharian khusus masih menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor demografis, di mana sekolah kekurangan peserta didik karena sedikitnya anak usia sekolah di daerah tersebut. Kemudian keterbatasan ruang, seperti yang kita ketahui bahwa akibat keterbatasan ruang, kelas serta minimnya fasilitas pembelajaran di sekolah, maka pembelajaran kelas rangkap menjadi salah satu solusi agar peserta didik bisa belajar di ruang kelas yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu adanya guru yang berhalangan hadir. Ketika guru berhalangan hadir, maka kerap kali digantikan dengan guru lain untuk mengajar di kelas tersebut. Nah, itulah tadi faktor-faktor atau alasan mengapa diterapkannya pembelajaran kelas rangkap. Nah, kemudian strategi mengajar dalam pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama ialah pengelompokan siswa, di mana guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kesulitan atau materi yang sedang dipelajari, sehingga setiap kelompok bisa bekerja sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Kemudian, pembelajaran secara mandiri. Sementara satu kelompok, mendapatkan pengajaran langsung dari guru, kelompok lain bisa, melakukan kegiatan mandiri seperti membaca, mengerjakan soal atau latihan, atau belajar dalam, kelompok-kelompok kecil. Kemudian, pemanfaatan teknologi. Dengan menggunakan media pembelajaran seperti video pembelajaran, komputer, ataupun bahan ajar lain agar siswa bisa belajar secara mandiri.
Sementara, guru bisa memberikan perhatian pada kelompok lain. Kemudian, perencanaan yang matang, di mana, seorang guru itu harus memiliki perencanaan yang detail untuk memastikan, waktu dan perhatian terbagi dengan baik antara kelas yang berbeda, termasuk menyiapkan materi yang sesuai dengan tingkat, setiap kelas. Kemudian kita beralih kepada model pembelajaran kelas rangkap di sekolah dasar, mengintegrasikan siswa dari 2 atau lebih tingkatan kelas dalam satu ruang. Nah, tujuannya ialah untuk efisiensi pengajaran, terutama di daerah dengan kekurangan guru atau siswa. Nah, perlu kita ketahui jenis-jenis model pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama ialah combined grades atau menggabungkan siswa dari berbagai tingkatan untuk meningkatkan interaksi dan juga pengalaman. Kemudian yang kedua, continuous progress, yang yaitu memungkinkan siswa untuk mengikuti kurikulum sesuai dengan perkembangan mereka. Kemudian yang terakhir, mixed age atau multi age grouping, yang dimana mendorong kolaborasi antara kelompok umur yang berbeda untuk memaksimalkan pembelajaran. Kemudian kita beralih kepada kelebihan dan juga kekurangan kelas rangkap. Nah, adapun kelebihan kelas rangkap yang pertama ialah peningkatan interaksi antara siswa, di mana siswa dari tingkat yang berbeda dapat saling membantu dan berinteraksi, yang bisa memperkaya proses pembelajaran. Kemudian penyelesaian masalah, yaitu kekurangan guru. Sistem ini bisa menjadi solusi di daerah dengan kekurangan tenaga pengajar. Kemudian efisiensi biaya, di mana dapat mengurangi biaya operasional karena satu guru mengajar beberapa kelas sekaligus. Kemudian kekurangan pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, beban guru yang tentunya berat, di mana guru harus mempelajari materi yang lebih kompleks, mengelola kelas yang lebih dinamis, serta juga memastikan bahwa semua siswa mendapatkan perhatian yang cukup. Kemudian kekurangannya yang kedua yaitu keterbatasan waktu pengajaran, yang dimana guru mungkin kesulitan untuk memberikan waktu yang sama bagi setiap kelas, sehingga ada resiko beberapa siswa tidak mendapatkan cukup perhatian atau pengajaran yang mendalam. Kemudian tantangan dalam diferensiasi pengajaran, di mana mengajar materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa yang berbeda dalam satu kelas membutuhkan keterampilan pedagogik yang tinggi.